sempat baca-baca mengenai apakah itu terorisme, teroris, teror. Ada yang tahu silakan belajar berani mengungkapkan ya, kita sama-sama di sini belajar berbagi wawasan, berbagi pengetahuan. Ada. Ya, mungkin kita coba kupas apa itu yang dimaksud teror, terorisme, dan teroris. Teror adalah suatu perbuatan atau keadaan di mana rasa ketakutan itu muncul yang sangat berlebih, yang bisa menimbulkan kekhawatiran yang berlebih pada diri kita, sehingga kita merasa was-was atau khawatir kalau kita hidup dalam bayang-bayang ketakutan itu kan bagaimana? Otomatis mungkin melakukan aktivitas kita mau ke A, ke mall, aduh jangan-jangan nanti ini sasaran bom, kita mau pergi-pergian, aduh ya jangan-jangan di jalan ada kerusuhan, keributan, sehingga kita dari wong Jawa sih bisa mati kutu dengan adanya keadaan seperti itu. Kemudian sekarang teroris. Teroris itu adalah sebutan terhadap orang atau sekelompok orang yang kegiatannya melakukan menebar teror atau menebar rasa takut, baik itu terhadap sesama manusia, baik itu terhadap institusi negara maupun lembaga tertentu. Sedangkan terorisme di sini adalah serangkaian perbuatan sekelompok orang atau orang yang bertujuan untuk melakukan sabotase, intimidasi, sehingga menebarkan rasa ketakutan kepada manusia maupun lembaga yang notabene korbannya itu tidak mesti harus target yang secara umum menjadi lawan atau yang dianggap musuh bagi mereka. Banyak korban dari terorisme ini adalah biasanya warga sipil yang tidak tahu menahu atau tidak tahu dosa, kata orang sini. Contoh sasaran zaman sekarang mungkin ramai di media, televisi, sosial dan lain. Orang ingin melakukan aksi dan merasa mereka tidak puas terhadap suatu kebijakan pemerintah ataupun merasa tidak puas terhadap suatu elemen masyarakat atau lembaga lain yang dianggap berseberangan, yang melakukan sabotase teror. Contoh di bus Australia mereka memasang bom, dan tujuannya adalah mereka sebenarnya tidak puas dengan kebijakan pemerintah Australia yang mendukung sekutu mereka, Amerika dan lain yang cenderung mereka anggap itu adalah musuh dari Islam. Korbannya apa? Kebanyakan adalah warga negara Indonesia sendiri, orang sipil yang malah satu agama atau satu aliran dengan orang yang melakukan penebar teror yang mengatasnamakan agama. Korbannya orang sipil, satpam atau keluarga orang yang mungkin di sekitar situ sedang lagi jualan atau berjalan kaki. Target mereka katakanlah yang dijual katanya orang kafir atau ya kepentingan asing, ternyata korbannya adalah warga kita sendiri yang dikatakan saudara atau iman yang berwawasan, minimal bisa memberikan pengetahuan dan wawasan kepada lingkungannya sendiri yang mungkin notabene kurang adanya pemberitahuan atau informasi mengenai hal tersebut. Berikutnya barangkali ada tambahan dari Pak R. Kurniawan, Pak Bin, silakan mangga Pak. Ibu. Coba saya minta perhatian yang laki-laki ini. Berdiri semua, berdiri. Berdiri. Yang perempuan juga boleh ada di belakang. Yang perempuan di depan ya. Ya. Berdiri semua. Sekali lagi. Lepas tasnya, lepas. Tasnya di depan ya. Sudah berdiri semua. Sekarang balik kanan. Yang bajunya dimasukin sekarang, coba. Dimasukin sekarang, semuanya. Di bapak saya bilang dari video. Yang perempuan nggak boleh yang belakang, ya. Bahaya. Masukin yang rapi. Lagi orang ini
guys. Masuk tuh tepuk kabur masuk. Siswi ada yang mungkin perlu disampaikan, dipertanyakan atau dibicarakan, mangga kami persilakan. Selagi kami nanti bisa menjawab, kita akan jawab. Kalaupun nanti itu jawaban kami kurang memuaskan, ya boleh silakan ditanyakan nanti biar kita pun minta petunjuk atau kita mungkin tujuan kita satu dari pihak kepolisian maupun dari pihak polisi tujuannya hanya satu, untuk kebaikan para adik-adik sekalian. Jangan sampai adik-adik ini satu salah melangkah, kedua salah pergaulan, tiga salah tindakan. Kalau pergaulan awalnya mungkin dari rumah kita baik, keturunan orang baik-baik, orang tua pun tahunya anaknya anak baik. Karena bergaulnya dengan orang atau lingkungan yang kurang baik, minimalnya ikut terbawa kurang baiknya, maksimalnya yaitu berbuat tidak baik. Yang saya katakan minimalnya tercemar atau ikut terbawa tidak baik, saya bergaul dengan Pak Nyong. Pak Nyong ini cenderung perbuatannya contoh, ini contoh Pak Nyong ini nggak benar, suka nongkrong, suka ngobat, suka mabok. Saya bergaul, saya nggak minum, nggak mabok, nggak itu ngobat. Cuma masyarakat yang kemudian melihat, ya itu Pak Rizani, dia gaulnya sama Pak Nyong, suka mabok, suka minum, tersebut suka mabok, suka minum, walaupun saya tidak ikut minum. Itu minimal. Maksimalnya ya karena kita sering bergaul lama kelamaan. Pak Nyong kan ayo sih, sebenarnya orang kenal karena saya sudah akrab ya. Apa istilahnya nggak ada jarak, karena sering ketemu akhirnya ikut. Itu maksimalnya orang bilang tidak soal sama baik. Itu. Jadi mungkin adik-adik yang sekarang sedang beranjak dewasa, yang saya yakin rata-rata mungkin ingin mengenal dirinya sendiri, mencari jati diri. Saya harapkan dan saya pesan jangan sampai terbawa hal yang kurang baik karena akan merugikan diri sendiri, merugikan sekolah, dan yang lebih utama merugikan keluarga. Itu. Mungkin itu Pak Guru yang bisa kita sampaikan atas waktu, peluang dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah maupun kepada adik-adik. Saya akhiri bila ada kata yang mungkin dianggap kurang berkenan atau patah kata kita yang sampaikan ini salah, sebaliknya demikian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bareng mungkin sebelum sambil pegang